kan kamu sebagai mahasiswa nih, mahasiswi Deng, ada nggak sih yang kamu keluhin tentang vokasi dari segi kamar mandinya atau kelasnya atau yang dikeluhin sih karena vokasi belum punya gedung sendiri ya, itu sedikit yang memalukan buat kita anak vokasi, udah anak luar gerbang, nggak dalam lingkup UB, kita kuliah juga masih minjem guys, sedihnya tolong Bapak Rektor. Kita yang sampai, dan aku sempat dengar itu ada yang diusir, dari gedung pinjaman gitu, dan itu kayak halo, kita di sini bayar UKT sama. Dan perlu kalian tahu ya, anak vokasi itu menerima mahasiswa paling terbanyak se-UB Raya itu, jadi vokasi itu paling banyak. Tapi kenapa vokasi gedungnya belum ada, dan bukan belum ada sih, maksudnya belum memadai gitu loh guys, cuman sepetak, dan itu pun cuma 3 lantai, sedangkan muridnya mahasiswa vokasi itu lebih dari kalau maba aja sekitar 1.600. Bayangin, cuma 3 petak, 3 lantai. Aduh, emang itu bisa kayak gitu sih. pendapat kamu dong buat, dan kantinnya mohon dikerjakan. Kantinnya tidak bekerja, tidak pernah ada jajan teman-teman. Kita jajannya di SDBSS. Sedih. Pendapat kamu dong Sat tentang pendidikan, kenapa sih pendidikan vokasi itu nggak masuk di fakultas UB? Kenapa pendidikan vokasi itu sendiri? Kalau di UI, vokasi kan jadi fakultas vokasi, jadi masuk dalam UI. Kenapa yang vokasi UB ini nggak dimasukin dalam jurusannya yang di vokasi, yang di UB? Sebenarnya kamu salah nggak sih? Karena vokasi sekarang itu masih jadi salah satu fakultas di Brawijaya, sedangkan yang direncanakan itu nantinya vokasi bakalan jadi kayak pendidikan sendiri di luar dari fakultas yang ada di UB. Jadi kalau sekarang sih kan masih jurusan. Tapi ya misalkan ya kalau sekarang masih jurusan tapi kalau menurutku sih nggak jurusan. Sekarang masih fakultas guys, nggak ada fakultas vokasi ya, soalnya di setiap kayak penyuluhan atau daftar jurusannya UB itu nggak ada vokasi. Kalau vokasi diakui di fakultasnya UB, pasti setiap penyuluhannya itu di setiap jurusannya itu ada fakultas vokasi gitu loh. Gitu. Ada nggak sih bukti konkretnya kalau misalnya setiap sosialisasi nggak ada fakultas vokasi? Karena setahu aku selama ini aku jadi mahasiswa UB, vokasi juga salah disebut, meskipun kita emang terkadang dapat penyebutan yang paling bawah sendiri daripada fakultas-fakultas. Tapi di brosurnya tuh nggak ada vokasi. Brosur untuk mahasiswa barunya itu nggak ada fakultas vokasi. Kenapa nggak ada? Karena jalur masuk vokasi sama jalur masuk univ yang fakultas yang lain itu beda. Itu sih. Kenapa dong dibedain? Kenapa dibedakan? Menurut aku karena emang kan konsepnya beda tuh. Yang lain kan S1 sarjana terapan, sedangkan kita kan D3. Jadi menurut aku yang diujiin juga bakalan beda, dan dengan dibedain itu juga menurut aku sebuah keuntungan dong buat calon-calon maba. Jadi kayak bisa ada backup plan buat kalau misalnya nih yang diharapin yang pertama nih yang S1 gak keterima, bisa aja pakai backup plan yang kedua, yaitu di situ kebanyakan jadi backup plan guys. Terus menurut kamu ya tanggapan anak univ tentang anak vokasi, kalau kamu anak mana? Oh luar gerbang ya, itu gimana? Iya sih, sebenarnya sedikit kesel kamu. Bukan kesel sih, kayak apaan sih anak luar gerbang, tapi ya karena mungkin bercanda doang jadi kayak memaklumi gitu. Cuman kalau emang dari segi fasilitas, karena emang vokasi sangat tertinggal daripada fakultas-fakultas lain,
itu sih yang lebih kayak disayangkan, kenapa bisa vokasi dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak daripada fakultas lain bisa setertinggal itu fasilitasnya dibanding dengan fasilitas fakultas-fakultas lain. Dan juga vokasi itu juga menerima teman disabilitas dengan jumlah terbanyak, tetapi kita bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kalian mau main ke vokasi, kita aja nggak, tangga aja itu masih tangga normal, nggak ada buat di gedung perkuliahan yang bukan birokrat. Jadi itu menurut aku fasilitas yang ada di vokasi itu belum ramah buat teman-teman yang disabilitas. Tapi kenapa bisa banget vokasi menerima teman-teman disabilitas yang dengan jumlah yang cukup banyak? Mungkin teman-teman disabilitas itu dialokasikan ke tempat yang di UB itu loh. UB kan ada khusus yang anak disabilitas, mungkin ditaruh di situ sih. Mungkin ya. Tapi kalau misalnya di perkuliahan biasa kan tidak mungkin kan, kalau misalnya yang kita dibedakan secara perkuliahan karena mungkin juga tidak ada dosen pengajar yang maksudnya bukan tidak ada, jatuhnya itu jadi kayak kerja 2 kali kan jadi dosennya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya di saat pembelajaran itu ada di PSLD atau correct me if I'm wrong, tapi aku sebenarnya belum seberapa paham singkatannya apa, nggak seberapa ingat. Jadi dan menurut yang lain dan yang kita tahu nih, teman-teman disabilitas kan juga kalau kuliah juga bareng kita kan, bareng sekolah sama kita. Gitu ya. Udah, makasih ya buat hari ini, buat apa sih, kita buat berdiskusi tentang yang awalnya kos jadi ke vokasi. Iya guys, oh ya aku juga mau bilang mohon maaf kalau misalnya omonganku tadi itu lebih mengarah tidak berdasar, dan ini sesuai opini pribadi aku. Mohon maaf banget karena aku di sini kan juga maba baru sebenarnya, jadi aku kayak belum seberapa tahu gimana itu kinerja atau sistem dari vokasi sendiri. Ya guys, aku juga minta maaf kalau omongan aku ngelantur kemana-mana guys. Jadi ya udah, terima kasih buat Sabrina